Okay, so hello everyone. In this video, I am going to show you one of the question types that you might find in your upcoming test in English literacy. And for now, we are going to talk about SNBT test in 2023 or 2023. In this video, we'll talk about how we read charts and graphs and understanding directions. Jadi di sini kita akan fokus pada skill atau kemampuan kita memahami dan juga mencoba mengerjakan soal seperti ini. I would like to remind you that if you like this video, please like this video so that more people can see it too and learn from this video. Without waiting for too long, actually I would like to tell you that we are going to try to do the question first. Dan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencoba menjawab pertanyaan terkait skill atau kemampuan ini dalam waktu 60 detik. Jadi waktu yang memang diberikan atau akan diberikan kepada kalian pada tes literasi seperti ini. And you can prepare yourself to try to do this kind of question. So, let's start. Okay, so the time is almost over. What do you think of this question? I hope that you can finish this question less than 1 minute. Jadi, untuk pertanyaan seperti ini, kalian dapat menyimpan atau menghemat waktu kalian karena biasanya untuk pertanyaan terkait chart, gambar, grafik, atau mungkin teks-teks pendek seperti ini, kalian tidak akan membutuhkan waktu 60 detik. Jadi kalian bisa save your time untuk mengerjakan soal-soal yang nantinya akan kalian anggap lebih sulit daripada soal ini. And I will tell you the answer key for this question. Dan untuk pertanyaan pertama, kita memiliki jawaban C, sebagai jawaban yang benar. Di sini, seperti yang kalian ketahui, untuk strategi pada soal seperti ini sebetulnya lebih simple daripada strategi yang melibatkan teks atau passage yang panjang. Di sini, karena kita hanya memiliki gambar dan juga petunjuk pendek dari gambar tersebut, kita dapat langsung menuju ke question atau pertanyaan untuk mencari keywords atau kata kunci pada question tersebut. Jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk mencari jawabannya di teks pendek tersebut. Di sini kita memiliki tornado. Ngomongin tentang tornado, and then a wind speed of 143 mph. Nah, kita tinggal cari aja angka 143 ini di dalam teks. Dan seperti yang kalian lihat, would be assigned which classification. Jadi angka tersebut atau kecepatan tersebut akan masuk ke klasifikasi yang seperti apa. Karena kita memiliki F0 hingga F3, jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Di sini 13113 hingga 157 masuk ke dalam klasifikasi yaitu F2 yang berarti significant damage. Jadi menghasilkan kerusakan yang signifikan atau mungkin bisa dibilang cukup besar. And we can try for another question related about this topic. Would you like to try again? Okay, so here we are.
Alright, so let's move on to the answer key for this question. Question number 2. Di sini, jawaban untuk pertanyaan ini adalah deskriptif. Dan kita harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi, kita bisa lihat ini ngomongin tentang apa. The names of the categories in the third column, yaitu damage, yang dikasih label damage, could best be described as what? Seperti yang dapat kalian lihat dari gambar atau table di sana, kita dapat memiliki 3 kolom. Dan di sini pertama klasifikasi. Jadi klasifikasinya akan terdiri dari huruf F beserta juga angka yang akan mengikutinya. Selanjutnya ada wind speed. Wind speed ini ngomongin tentang kecepatan angin. Pastinya berupa berapa kecepatan yang ingin diklasifikasikan. Nah, damage di sini bisa digantikan dengan descriptive atau description. Penjelasan dari kecepatan dan juga klasifikasi dari kecepatan tadi. Sehingga kalau misalnya F0 ini memiliki kecepatan 40 hingga 72 dan dideskripsikan atau diartikan sebagai atau dapat diartikan bahwa angin tersebut akan mengakibatkan mild damage, jadi kerusakan yang ringan. Jadi damage di sini menjelaskan arti dari efek kecepatan wind atau angin tadi. So we are going to move on to the next question. And for the next question, nggak akan melibatkan gambar atau grafik atau mungkin tabel tertentu, melainkan kita akan mencoba memahami bacaan pendek yang melibatkan directions atau mungkin pengumuman, notice. Jadi hanya teks pendek yang memiliki fungsi tertentu. Jadi kalian bisa mencoba mengerjakan soal tersebut dan kalian gunakan strategi yang biasanya kalian gunakan untuk mengerjakan soal tipe yang nantinya akan kalian lihat tipe selanjutnya. Okay, so I will give you 60 seconds again to try to do a new question for a new kinds of text. Here we are. Alright, so it's over. I hope that you have already got the right answer. But actually, I bet that you will get confused to choose between these three options. Jadi di sini kita lihat dulu pertanyaannya. Kita memiliki kata kunci if a vehicle is due itu artinya kalau misalnya sebuah kendaraan ini sudah waktunya. Jadi is due itu seperti masa habis. Atau kalau di sini ngomongin tentang udah waktunya kendaraan itu untuk oilnya diganti. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang penggantian oil atau oli di sini, whose responsibility is it? Kita akan mencari siapa yang bertanggung jawab untuk menggantikan oli pada kendaraan tadi. Dan di sini seperti yang kalian lihat, karena teksnya cukup pendek, mungkin kalian dapat membaca seluruh teks yang ada. Di sini ngomongin tentang for many occupations atau jobs, workers are asked to read policy, work instructions, and rules. Following are a number of job-related passages, and then start with these relatively simple notices posted for workers. Jadi ngomongin tentang perihal bagian-bagian pekerjaan pada pekerja di sana. Dan di sini ngomongin tentang
Pertama-tama kita ngomongin tentang drivers. All drivers are responsible for refueling their vehicles at the end of each shift. And then the next one, all other routine maintenance should be performed by maintenance department personnel. And then who are also responsible for maintaining service records. If a driver believes a vehicle is in need of mechanical repair, the driver should fill out the pink repair requisition and form and give it to the shift supervisor. Ada pekerjaan lainnya atau ya jenis pekerjaan lainnya. The driver should also, ngomongin driver lagi, should also notify the shift supervisor verbally whether in the driver's opinion the vehicle must be repaired immediately or maybe driven until the end of the shift. Jadi di sini untuk ngomongin tentang pergantian oli atau penggantian oli yang dibicarakan di pertanyaan, kita akan tahu kalau misalnya itu adalah responsibility atau tanggung jawab dari maintenance department personnel. Karena bisa dibilang kalau misalnya kalian juga mengetahuinya, kalau pergantian oli atau penggantian oli itu merupakan salah satu rutinitas pada maintenance suatu vehicle. Jadi perawatan pada suatu vehicle. Seperti itu. Kalau misalnya ngomongin tentang refueling atau pengisian bensin, mungkin itu dapat dilakukan oleh drivers. Karena ya sudah kalau misalnya sudah shiftnya sudah selesai, dilihat nih apakah masih perlu diisi bensin atau tidak. Kalau shift supervisor itu tidak bertanggung jawab terhadap penggantian oli tadi. Tapi shift supervisor itu hanya menerima form dari driver dan menerima laporan dari driver tadi. Sehingga pilihan yang paling tepat di sini adalah maintenance department personnel. Jadi driver bukan karena tugasnya hanya untuk melihat apakah perlu diisi bensin atau tidak. Dan di sini juga ngomongin tentang kalau misalnya perlu diperbaiki atau tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang rutinitas untuk menjaga keadaan atau merawat keadaan dari vehicle itu tadi seperti penggantian oli, kita akan meminta bantuan oleh maintenance department personnel. Jadi seperti itu. Nah, di sini mungkin kalian akan kesulitan bagi kalian yang tidak familiar dengan dengan bahasa atau topik mekanik seperti ini. So maybe you will take quite long time to try to to convince, untuk meyakinkan diri kalian kalau misalnya kalian memilih jawaban yang tepat. Because it happens to me too. Karena saya tidak familiar dengan topik seperti ini. Oke, so ini adalah salah satu inovasi yang akan kalian temukan pada tes SNBT 2023. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngomongin tentang hal yang sama, topik yang sama. Kita akan ngomongin tentang topik yang sama, namun dengan pertanyaan yang berbeda. So, I have no idea. Kayaknya ini kita hanya memiliki 2 pertanyaan untuk tipe soal ini. Prepare yourself. I will give you 60 seconds for question number 4. Here we are. Okay, so the time is over. I think I have missed the time. And let's take a look at the answer. Nah, di sini, pertanyaan implies ini adalah pertanyaan di mana kita harus menyimpulkan informasi yang telah kita dapat. Dan biasanya pertanyaan seperti ini akan dapat kalian temukan di dalam teks seperti soal ini. Namun,
ada juga soal seperti ini, implies atau invert, yang kalian harus menyimpulkan dari bacaan yang telah kalian baca. Dan biasanya kesimpulan tersebut tidak ada di dalam teks. Namun di sini, implies atau invert kind of question ini memiliki jawaban atau cara pengerjaan yang lebih mudah. Karena kita dapat menemukannya langsung di kalimat pertama pada teks ini. The passage implies secara tidak langsung menyimpulkan bahwa the vehicles atau kendaraan-kendaraan tersebut are reviewable at the end of every shift. Di sini disebutkan kalau misalnya all drivers are responsible for reviewing their vehicles at the end of each shift. Dengan kata lain, kita telah menemukan makna atau pernyataan yang sama pada pilihan jawaban yang ada, yaitu vehicles-nya tadi diisi oleh drivers at the end of every shift. And I think that's all. Yeah, that was the last question for this test, this video, because I will just talk about reading charts and lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menekankan kalau misalnya mengerjakan soal ini sebetulnya tidak akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kalian bisa menghemat waktu untuk soal seperti ini. Karena kalian hanya melakukan scanning. Jadi kalian langsung bisa melakukan scanning tanpa melakukan skimming. Biasanya sih kebanyakan seperti itu. So you can try to look at our other videos, especially utamanya untuk video terkait TOEIC. Pertanyaan atau tes TOEIC itu banyak melibatkan gambar dan juga teks-teks pendek seperti ini. Untuk tipe soal seperti ini, sebetulnya kalian dapat belajar dari tes TOEIC bahasa Inggris. And so, you can just visit our other videos about TOEIC test and you can learn from it too. And I would like to say thank you to all of you who have subscribed to this channel. And it is like also a kind of support for all of us to keep making new videos about English tests. And I will see you again in our next video. Thank you very much for watching and listening carefully. See you.